Dan ini menjadi satu program baru yang dilakukan oleh Gereja Masyiat Advent hari ke-7 dalam penginjilan, ya, dalam penginjilan. Kami sudah diberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran, baik itu officer maupun Departemen Sahabat dan PP, mengenai program ini. Dan saya bersyukur bahwa selama satu malam ya, karena itu dilakukan mulai setelah makan siang, jam 3 Pak Daris ya, sampai dengan selesai jam 8 malam. Nah, kita bersyukur karena ini satu pekabaran yang baik yang diberikan oleh Gereja Masyiat Advent hari ke-7 kepada semua jemaat yang ada di seluruh dunia. Bukan saja di Jawa Barat, tapi di seluruh dunia. Secara khusus Gereja Masyiat Jemaat Bukit Jaitun ya, Jemaat Bukit Jaitun. Nanti untuk kejelasannya nanti bisa disampaikan oleh Pak Pendeta sama Pak Darius dalam khotbah tentang harvest ini ya, tentang harvest ini. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana sosialisasi program kerja Konven Jawa Barat tahun 2025 yang berhubungan dengan keuangan gereja. Berhubungan saya tahun ini dipilih lagi sebagai bendahara, yang tadinya saya ingin supaya ada yang lain menggantikan saya, tetapi saya berharap tahun depan supaya ada yang bisa menggantikan saya untuk menjadi bendahara jemaat Bukit Jaitun. Nah, berhubungan dengan keuangan gereja, laporan kami sebagai jemaat Bukit Jaitun bahwa apa yang disampaikan oleh Konven Jawa Barat mengenai target perpuluhan dan persembahan, jemaat Bukit Jaitun di tahun 2024 ini hanya mencapai 91% dari target yang diberikan oleh Konven Jawa Barat sebesar 150.394.092 rupiah, yang tercapai hanya sebesar 143.643.888 rupiah. Jadi kami kemarin waktu pemberian penghargaan oleh Konven Jawa Barat mengenai perpuluhan dan persembahan, nama jemaat Bukit Jaitun tidak disebutkan. Sedih ya Pak Danis ya. Sedih. Kenapa? Karena kami ingin bahwa kami juga harus bisa mencapai target dari apa yang diberikan oleh Konven. Tapi kita juga menyadari bahwa memang keberadaan jemaat kita perlu motivasi, perlu dorongan semangat, khususnya mengenai penata layanan ini ya. Karena ini harus ada kerjasama, bukan tugas bendahara saja, tapi tugas semua anggota jemaat dan gembala jemaat. Karena tanpa kerjasama, mungkin apa yang ditargetkan oleh Konven Jawa Barat ini tidak akan tercapai. Nah, tantangan bagi kita di tahun 2025 ini, kita diberikan satu tantangan untuk target perpuluhan kita sebesar 142.673.516 rupiah. Ternyata target yang tahun 2024 itu diturunkan ya. Di tahun 2025 ini diturunkan menjadi 142.600 sekian. Dan target untuk persembahan itu 17.276.345 rupiah. Jadi ini juga diturunkan dari 18 juta sekian menjadi 17 juta. Kita berharap untuk tahun 2025 ini, saya yakin kita akan bisa mencapai target, karena tahun ini mungkin saya sebutkan ya, Pak Ketua sudah bekerja keras untuk mencoba mencari keluar orang-orang yang mau memberikan semangatnya kepada jemaat kita untuk
baik itu perpuluhan maupun persembahan. Karena di tahun ini saya bersyukur ada orang yang sangat memperhatikan juga jemaat kita, dan mereka juga membantu secara material ya, sehingga kita berharap tahun 2025 ini baik perpuluhan maupun persembahan kita akan mencapai target. Dan kalau semua itu bisa berjalan dengan baik, maka program-program jemaat pun akan bisa berjalan dengan baik. Karena saya ingin semua kegiatan-kegiatan jemaat di Bukit Zaitun ini bisa terlaksana dengan baik, karena ini juga perlu dana yang cukup besar. Karena saya lihat di tahun ini banyak sekali program-program yang akan mengarah keluar daerah, ya, baik itu dari pemuda dan juga dari kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Kita doakan. Nah, mungkin ini yang saya bisa sampaikan mengenai sosialisasi program kerja kita di tahun 2025 ini. Dan saya mungkin khotbah saya ini nggak panjang-panjang, singkat saja. Saya akan mengambil satu mungkin khotbah saya ini tidak akan lama-lama. Lihat waktu juga setengah jam. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua bagaimana Tuhan menginginkan kepada kita sebagai umat yang percaya ya, sebagai seorang yang mengaku pengikut Kristus. Judul dari khotbah saya pada sahabat ini adalah setia. Kita bisa lihat dari kita lihat ayat referensinya Roma 12 ayat 1. Ini juga dari ayat kesautan kita, ayat ini kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Khotbah ini mungkin berhubungan juga dengan apa yang kita sudah dapatkan dari sosialisasi program kerja dari Konferensi Jawa Barat. Tapi sebelumnya saya undang untuk kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang menghadiri tahta-Mu, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu melalui khotbah ini Tuhan. Urati hamba-Mu agar hamba-Mu dapat menyampaikan dengan baik, dan bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu agar firman-Mu ini hanya berasal dari Engkau dan bukan dari pikiran Engkau. Inilah doa dan permohonan hamba Tuhan, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setia. Kalau menurut Alkitab, apa sih arti setia itu? Setia artinya kita harus setia kepada Tuhan, karena kesetiaan merupakan salah satu sifat Allah yang sempurna. Kesetiaan juga merupakan buah roh yang ketujuh ya, dalam hukum kasih. Kesetiaan kepada Tuhan memiliki makna sebagai komitmen untuk menyembah Tuhan, menepati janji-janjinya, dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya, mengapa kita harus setia kepada Tuhan? Kesetiaan kepada Tuhan adalah bagian dari perjalanan hidup kekristenan. Sebagai pengikut Kristus,
Ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Kita lihat bagaimana Musa, ya, kesetiaan Musa. Selama 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. 40 tahun dia dengan setia melakukan perintah Tuhan. Dalam Ulangan 7 ayat 9, di mana tertulis, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia adalah Allah, Allah yang setia, Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ini adalah satu pernyataan yang ditulis di dalam Alkitab. Kemudian kita bisa lihat kesetiaan Nabi Yeremia dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kesetiaan Nabi Yeremia ketika mengalami banyak penderitaan dan pertentangan, dia tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dan dia tidak pernah menyerah. Ini juga yang ditulis di dalam Alkitab. Mengapa kita harus setia kepada Tuhan? Kesetiaan kepada Tuhan merupakan perwujudan pengabdian seumur hidup dan perjuangan tanpa henti yang dapat membawa kemenangan bagi orang beriman. Bagaimana Raja Daud dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Dia sangat patuh dan takut kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Walaupun dia seorang raja, tapi dia selalu berpegang pada perintah Tuhan. Dia selalu berpegang pada janji Tuhan. Dan dia selalu mengingat akan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Kesetiaan kepada Tuhan akan membuahkan hal-hal yang indah. Kita bisa belajar dari kesetiaan Hosea. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Kesetiaan Hosea dalam kehidupannya sebagai seorang nabi kecil dalam pelayanannya pada masa Raja Yerobeam, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Dia tidak pernah merasa kecewa di dalam pergumulannya menghadapi bangsa Israel, tetapi dia selalu setia untuk mengikuti perintah Tuhan. Kita bisa lihat juga dalam Rut 1 ayat 16. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saya sangat terinspirasi dengan Rut yang ada di Alkitab ini. Ketika dia disuruh kembali ke negeri, tetapi dia tetap bertahan untuk mengikuti
mertuanya untuk mengakui atau menyembah Allah Israel. Menyembah Allah Israel. Luar biasa kesetiaan itu. Mengapa kita harus setia kepada Tuhan? Karena kesetiaan kepada Tuhan akan memperkuat keyakinan kita kepada janji-janji. Daud dalam Mazmur 89 ayat 23, dia mengatakan bahwa aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Apa yang dilakukan oleh Daud ini merupakan satu bentuk penyerahan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak merasa gentar di dalam menjalani kehidupannya. Kemudian Mazmur 89 ayat 9 masih tentang Raja Daud. Apa yang dikatakan? Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekeliling. Bagaimana perasaan Daud yang begitu benar-benar merasakan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan. Dia sangat setia kepada Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan pun mengasihi dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan tadi adalah semuanya berasal dari kitab suci, dari Alkitab, yang perlu kita renungkan. Ya. Ini juga menjadi bahan renungan bagi saya. Apakah saya sudah setia sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ciri-ciri kesetiaan yang diajarkan Alkitab adalah, yaitu kesetiaan itu tidak bersyarat. Apa yang dimaksud tidak bersyarat? Jadi kita harus tulus, ya, harus mau melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan tanpa pamrih. Kemudian kesetiaan dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Contoh mungkin berdoa. Berdoa setiap hari kepada Tuhan, setiap saat kepada Tuhan. Itu adalah salah satu contoh kecil bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan berangkat dari hati yang mengasihi Tuhan. Kita harus menanamkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Rasa kita memiliki atau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah milik saya, sehingga itu adalah muncul rasa kasih, rasa cinta kepada Tuhan. Kesetiaan berarti siap untuk berkorban apapun demi pekerjaan. Yang terakhir ini menjadi satu hal yang mungkin sulit gampang bagi kita untuk kita praktekkan sebagai pengikut Kristus. Bagaimana? Apakah kita sudah siap untuk berkorban, melakukan apa saja kepada Tuhan ketika kita menghadapi berbagai macam kesusahan, penderitaan, atau pencobaan? Apakah kita bisa masih setia kepada Tuhan? Kalau dalam keadaan suka, mungkin kita bisa gampang untuk selalu setia pada Tuhan. Tetapi sebagai ujian kita, ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, iman kita diuji. Apakah kita masih bisa setia kepada Tuhan? Seperti tokoh-tokoh Alkitab yang sudah saya
hidup kita, di dalam kita menghadapi situasi apapun, maka kesetiaan itu akan kita tetap pertahankan untuk menjadi satu kekuatan iman kita, agar kita bisa menjadi anak-anak surga. Janji Tuhan bagi orang yang setia kita bisa baca dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ini adalah pernyataan Tuhan melalui firman-Nya kepada orang-orang yang masih belum percaya akan janji-janji Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, dan Dia akan menepati janjinya dan akan memberkati kita semua ketika kita setia di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Teguh yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan ini, iman kita lebih dikuatkan dan kita akan setia sampai keselamatan saya kedua. Baik, kita akan tutup acara khotbah kita pada sabat ini dengan menyanyi lagu Sion nomor 311 sambil mengumpulkan persembahan. Kita sama-sama berdiri lagu Sion nomor 311 sambil mengasihi Tuhan. Damai dan sejahtera.
Terima kasih Tuhan, nasihat firman-Mu mengingatkan bagi kami agar kami tetap setia di dalam kondisi apapun. Engkau telah berkorban untuk kami. Engkau telah menyerahkan nyawa untuk kami. Karena Engkau setia mengasihi kami. Oleh karena Tuhan, kami rindu, kami juga ingin mengorbankan kehidupan kami, mengutamakan Engkau dari kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga berkat-berkat-Mu akan mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu, perkenanlah kami pada saat ini untuk menyatukan hati kami agar kami mempunyai komitmen kepada masing-masing kami untuk setia sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Baiklah, sebelum Bapak Deni Kalani sebagai komunikasi jemaat ingin menyampaikan pengumuman, saya ingin menyampaikan satu kabar baik bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tadi mohon maaf karena semangatnya jadi saya lupa. Kabar baiknya adalah bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persepuluhan atau persembahan sepadu, aksesnya sekarang lebih gampang dan lebih mudah. Dan Bapak Ibu bisa melihat melalui website, dan di situ sudah ada linknya yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sudah memberikan persembahan dan persepuluhan. Jadi tidak perlu lagi melihat apakah persembahan saya sudah masuk atau belum selama 1 atau 2 minggu, tetapi 1-2 hari Bapak Ibu sudah bisa melihat melalui link yang akan diberikan oleh bendahara jemaat pada Bapak Ibu. Untuk passbooknya nanti juga akan diberikan. Jadi bagi ingin yang merubah passbooknya bisa langsung menghubungi bendahara ya, untuk lebih amannya ya, untuk lebih amannya. Jadi ini adalah kabar baik yang bisa kami sampaikan. Ini juga salah satu bentuk sosialisasi yang disampaikan oleh Bendahara Konfes Jawa Barat untuk jemaat yang ada di Konfes Jawa Barat. Itu saja, terima kasih. Pak Deni, kami persilakan. Baik, terima kasih.